Melanjutkan episode sebelumnya, para pabrikan di Indonesia yang punya motor-motor keren, tapi kurang dilirik oleh konsumen tanah air. Ada beberapa alasan mengapa motor-motor dari brand ini jarang diminati. Di antaranya adalah layanan after sales yang mungkin masih dipertanyakan, serta harga jual kembali yang kurang bagus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia 3 pabrikan motor di tanah air yang terabaikan, episode kedua. Kymco. Brand yang satu ini sebetulnya sudah cukup familiar buat konsumen tanah air. Pasalnya, Kymco pernah masuk ke tanah air pada era 2000-an silam dan menjadi pemrakarsa motor matic 4 tak di tanah air. Namun sayang, terobosannya kala itu kurang diterima dengan baik karena datang di waktu yang kurang tepat. Serta gempuran dari para pabrikan Jepang yang kian ketat membuat Kymco harus undur diri dari Indonesia pada 2009 silam. Nah, Kymco sendiri merupakan pabrikan motor yang sudah lama berkecimpung di dunia otomotif yang berasal dari Taiwan. Mencoba peruntungannya kembali pada 2017, Kymco kembali masuk ke Indonesia. Kali ini menawarkan lebih banyak jenis produk roda duanya yang memiliki desain dan spesifikasi yang mumpuni. Terhitung saat ini, Kymco memiliki 7 produk motor matic dan 3 produk ATV yang dijual di Indonesia. Sepertinya Kymco mencoba bermain di kelas motor premium. Terbukti, dari semua produknya, rata-rata memang motor kelas premium. Sebut saja yang termurah ada Kymco Like 150i yang dibanderol 29 jutaan. Lalu ada Kymco Racing King yang dijual 33 jutaan. Kymco KX City 200i dibanderol 58 jutaan. Kymco X-Town 250i dibanderol 62 jutaan. Yang paling populer Kymco Downtown 250i dibanderol 68 jutaan. Dan Kymco Exciting 400i dibanderol 108 jutaan. Sementara produk termurahnya adalah Kymco GP125 dijual seharga 21,5 jutaan saja. Nah, produk Kymco sendiri kebanyakan didatangkan secara CKD dan dirakit di pabrik di Indonesia. Melihat harga yang ditawarkan, memang beda-beda tipis dengan pabrikan Jepang yang menawarkan layanan after sales yang lebih menjanjikan. Mungkin hal inilah yang menjadi alasan mengapa motor Kymco kurang dilirik di Indonesia. Padahal sebetulnya, Kymco memiliki kualitas yang tak kalah baik dibanding motor-motor dari pabrikan Jepang. KTM. KTM merupakan pabrikan asal Austria yang masuk ke Indonesia sejak 2012 silam. KTM yang ini tentu bukanlah KTM yang dipopulerkan oleh Inul Daratista, yang mana itu adalah APP KTM yang merupakan brand lokal Indonesia. Sampai detik ini, KTM konsisten menjual motor-motor jenis sport di Indonesia, di mana 3 diantaranya berjenis naked bike dan 3 lainnya berjenis sport firing, serta salah satunya motor berjenis sport adventure. Produk-produk motor dari KTM memiliki kualitas yang gak main-main. Sesuai asalnya, motornya memiliki kualitas Eropa yang bisa disejarkan dengan motor-motor asal pabrikan dari Jepang lainnya. Salah satu produk KTM yang dijual di Indonesia dan memiliki harga paling terjangkau adalah KTM Duke 200 yang dijual 35 jutaan. Produk lainnya ada KTM Duke 250 yang dibanderol 44 jutaan dan KTM Duke 390 yang dijual 99 jutaan. Lantas di segmen sport firing, mereka memiliki KTM RC200 yang dijual seharga 43 jutaan. KTM RC250 dijual 59 jutaan. Dan KTM RC390 dibanderol 109 jutaan. Sementara
Satu sport adventure-nya, yakni KTM 390 Adventure, dibanderol 119 jutaan. Pabrikan motor yang memiliki ciri khas warna orange ini sudah memiliki pabrik di Indonesia, meski saat ini baru sebatas untuk proses perakitan motor yang didatangkan secara CKD. Nah, buat kamu yang menginginkan motor sport kelas Eropa dengan harga yang tergolong masih terjangkau, KTM merupakan pilihan yang tepat. Meski layanan after sales-nya belum seluas motor dari pabrikan Jepang, namun ketersediaan spare part tidaklah sulit. Harga jual kembali motor-motor KTM juga tergolong stabil, karena di mata konsumen Indonesia, motor KTM tergolong motor kelas premium. SM Sport. Nah, mungkin yang ketiga ini masih cukup asing di telinga kita. Yups, SM Sport memang tergolong pemain baru di dunia otomotif tanah air. Perlu diketahui, SM Sport sendiri merupakan brand roda 2 asal Malaysia yang masuk ke Indonesia di bawah naungan PT M-Force Indonesia bersama dengan SYM yang sudah mimin bahas di video episode pertama. Saat ini, SM Sport menjual sebanyak 4 jenis motor berbagai tipe dengan harga yang menggiurkan. Antara lain SM Classic yang menjadi produk andalannya yang dijual seharga 18 jutaan saja. Motor ini menawarkan desain bebek klasik seperti Honda C70. Pada awal kemunculannya disambut cukup baik dengan pesanan yang mencapai 1000 unit. Lalu ada juga motor bergaya trail adventure, yakni GY150 yang dibanderol 19 jutaan. Ada juga motor cruiser SM Sport V16 yang dijual 52 jutaan. Lantas motor termahal mereka, yakni berkapasitas 400 cc, yakni SM Sport SM3 yang dibanderol hanya 87 jutaan saja. Meskipun brand ini berasal dari Malaysia, namun soal build quality nggak usah diragukan lagi sob. Dan kabarnya SM Sport juga sudah melakukan perakitan secara CKD di Indonesia. Nah, demikian tadi sob, 3 pabrikan motor yang sampai saat ini masih eksis di tanah air, namun keberadaannya seolah terabaikan. Tak bisa dipungkiri bahwa konsumen Indonesia sangat jeli dan hati-hati dalam memilih kendaraan roda 2. Selain model dan harga, layanan after sales serta harga jual kembali begitu diperhatikan konsumen Indonesia. Mungkin kalau soal model dan harga, para pabrikan tadi bisa dengan mudah memberikannya. Namun layanan after sales yang baik memerlukan investasi besar dan konsistensi yang berkesinambungan selama puluhan tahun. Sementara harga jual kembali akan perlahan mengikuti menjadi baik jika motor-motor tersebut memang banyak dicari dan diinginkan para konsumen. Dan hal itu bisa terjadi jika layanan after sales-nya dibangun dengan baik terlebih dahulu dan memikat kepercayaan konsumen. Nah, seperti biasa sob, apa pendapat kamu mengenai 3 pabrikan yang kita bahas tadi? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.